ini adalah bentuk bahwa nggak peduli siapapun kau dan image apa yang selama ini orang tahu, tetap aja akan ada orang-orang lain yang berkata yang tidak sesuai dengan fakta, dan jangan lakukan itu. Kita Bebita. Udah kita udah bisa balik lagi nih dari diri kita sendiri. Ayo, Kalau ayo, apa? ayo. Yang ditahan-tahan. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak akan ngomong itu. Gue nggak akan. Nggak dong. Dia nggak akan ngomong yang jorok-jorok ya, karena dia sudah ngomongin orang banyak banget tadi. Ya, parah. Cobain dong tanya ke Pepekers main tebak-tebakan yang tadi, kalau yang dari Iba yang arem-arem. Oh iya. Apa sih tadi pertanyaannya? Kalau daging dibungkus sama lontong, Kalau gimana, Mbak? lontong isi daging. Oh, kalau lontong isi daging namanya arem-arem. Oke, kita kasih waktu ya. Ya. Pertanyaannya adalah kalau Daging isi lontong. namanya apa? Kalau daging diisi lontong, Namanya apa? namanya Tuh, bisa jawab gak? hitungan 5 ya, jawab ya. 1, 2, diketik ya. Ketik 3, 3, 4, 5. Nggak tahu kan? Jawabannya kalau Daging diisi lontong adalah merem-merem. Kok merem-merem ya? Harusnya merem-melek. tapi kan biar sama arem-arem. Oh iya betul. Dia gini-gini kali ya, melek enggak kayak gitu kali ya. Gitu doang ya, kayak gak mau lihat soalnya, kadang gak mau lihat orangnya. Nggak tahu, saya mau masih virgin. Kagak mau lihat orangnya tapi mau lihat dagingnya. Lu licik lu nggak ini lu, nggak fair lu. Hadapi. Ayo kan gue cuma membahas itu jawabanku, gue ada kayak kalau misalnya Nah, tadi lu yang bilang nggak mau lihat orangnya. orangnya. Nggak lihat orang yang jual kan, maksudmu kan? Nggak boleh, harus dilihat. Harus dilihat gini, nggak boleh gini. Kenapa sih harus dilihat? Hargai. Kadang males eye contact tahu, apalagi kalau kayak mikir anjing namanya tadi siapa ya, setan gitu. Kalau lu mah sengaja nggak mau lihat biar diginiin lu. Astagfirullah. Baru saja Lu yang biarin. kemarin Kembali ke fitrah dan kembali menjadi diri sendiri sekarang untuk sampai ke 11 bulan berikutnya. Aduh, enaknya ketawa kayak gini. Iya, jam segini bisa minum. Oh, iya. Tiba tuh lagi nyeruput. Kemarin aus dia. Aus banget. Ketawa tapi nggak bisa minum. Dia memang nggak minum tapi ngerokok di belakang. Itu khas kru ya. Kru core ya kan. Sebulan kita berhasil menahan mulut. Sekarang kita tetap berhasil menahan mulut. Mungkin orang lain yang tidak berhasil menahan mulut, menjaga omongannya tentang kita. Nah, Mulut genit. tapi apakah ada Apa orang lain yang ngomongin? mendengar bahwa mereka membicarakan kita? Wih, Ada lah. pasti ada banyak. Nggak mesti jadi artis ya ternyata untuk dapat orang yang sengaja ngomong jelek tentang Tapi kita gitu. kamu artis. Aku tuh males banget, iya sih. Maksudnya nggak sebentar. Gak usah begitu. Gilo kita tuh lebih ke artis karena Aku seniman. Ya. Seniman. Artis. Seniman. Bukan artis. Perusuh, boleh nggak sih aku perusuh aja gitu, mengkategorikan diriku perusuh. Nah, kalau artis selebritinya kesannya kayak yang Sohor. terus kalau sekarang tuh kesannya yang ada aja kasusnya gitu ya. Masa ada yang kemarin DM ke aku bilang gini, aku seneng deh lihat Kak Gita IG story-nya banyak jahit-jahit gitu, jadi kayak orang biasa, nggak kayak artis-artis lain. Aku gini, hah? Jadi kamu nggak boleh. Emang maksudnya gimana? Iya, itu yang bikin aku, maksudnya gimana sih? Aku baca-baca lagi. Misterius gitu kali kan, kalau artis lain tuh nggak banyak Share kehidupan pribadinya. pribadi. Nah, Karena itu- dijaga banget sama agensinya, manajemennya. Gitu. Ya terserah lah, itu nggak urusanku. Jadi maksud dia adalah kayak aku bukan artis, jadinya maksudmu aku bukan artis gara-gara ngeposting banyak. Iya sih. Kayak emang harus ada kategori-kategori gitu ya?
nggak apa-apa, aku jadi orang biasa aja. Aku mau nyampah di sosial mediaku. Kita orang biasa kok guys, dia nih Nih, orang. nih Dia orang. emang lebih emosi dari orang lain, lebih lucu dari orang lain. Tapi ingat yang boleh ngomong gini cuma aku ya. Iya, iya. Only Cia can judge me. Iya. Yang lain takutnya nanti kamu Tapi ada pasti orang lain yang lu denger Iya. ngomongin lu. Ada dong anjingnya ada. Ada nih ya Pepekers. Kenapa? Apa lu diomongin apa? Spill, Aku nggak pernah ngerasa kayak Nggak usah pose gitu. jadi gini. Iya. Nah, tapi kamu kesel berarti. Tapi ini aku beneran kesel, Jadi kan iya. kemarin aku ada kerjaan nih, Pepekers dan kalian. Aku ada kerjaan sama teman-teman baru nih. Yang baru akrab sekarang. Terus kita lagi nunggu kerjaan tuh biasalah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus ada satu cewek nih yang datengin, Kak Gita, aku pengen ini deh Kak, nanya sama kakak sebenarnya udah pengen nanyanya ini lama sejak kita kemarin masih proses ini gitu kan. Apa sih? Aku bilang gitu kan. Tapi kakak jangan marah. Aku males sekali kan kalau ada orang Iya, tapi iya, iya, jangan marah gitu kan. Padahal dia sedang memancing kemarahan. Gitu kan. Kak bener nggak? Ya langsung aja dia ngomong, kakak bener nggak sih Kak pernah ngedeketin cowok katanya kayak gitu. Terus aku langsung bilang ini, cowok? Aku langsung gitu kan. Dia orang apa? Aku bilang kayak gitu kan. Orang apa tuh apa maksudnya? Iya, dari negara mana? Kamu itu harus itu dulu dong Iya. untuk tahu karena kayak nggak mungkin dari Indonesia. I'm so sorry, Pepekers, tapi kalau kalian follow aku lama, Iya, iya. pacarku yang sekarang adalah pacar Indonesiaku yang pertama, ya. Jadi kayak orang mana? Aku bilang kayak gitu kan. Orang Jakarta kata dia. Hah? Aku ngedeketin orang Jakarta, no offense. Kayak aku nggak pernah ngerasa ngedeketin laki-laki gitu. Ngedeketin laki-laki ya pertama. Terus iya Kak, jadi dia bilang waktu itu kakak ngedeketin dia sering ngasih makanan. Bukan nganter ya, sering ngirim makanan. Mungkin kamu lagi berderma kali, kasihan. Memang iya, zaman Covid kan aku ke apartemen teman-temanku masakin dan ngirim-ngirimin. Memang iya aku suka ngirim makanan ke orang, bener. Itu adalah bahasa cintaku gitu, bahasa love language aku. Bahkan ke followers juga. Bahkan ke teman-teman followers, ya. demi Allah followers aku kalau aku lagi masak, Kak Gita enak banget, aku anak kos Kak, aku kirim. Serius? Tanya, Lu demi kirim? Allah aku kirimin, Oh iya? Iya, aku masak aku kirimin. Takut banget abis episode ini tayang nanti banyak yang DM minta dikirimin. Ya kan nggak semuanya aku kirim. Oh, iya, Iya kan, nggak semuanya dong. Jadi kayak selama ini aku lihat dia sopan, terus Kak, mama aku juga masaknya kayak gini Kak, aku kangen banget. Mamamu di mana rupanya? Di luar kota. Kirim. Mau nggak aku kirimin? Ku kirim. Tapi di Jakarta. Di Jakarta lah. Capek kali kalau di Manado ngirimnya berapa lagi aku gitu kan. Jadi aku kirim-kirimin. Dan itu bukan sesuatu yang mesti kau banggakan karena it just a form aku memang menghargai kau gitu, bukan berarti aku suka sama kau pengen ngentot sama kau, enggak kayak gitu. Step aku lama, jauh banget, susah, nggak usah kau atur-atur. Terus kayak iya Kak, jadi katanya kakak tuh suka kirim-kirim makanan. Apa yang ku kirim? Ku bilang kayak gitu. Pengen tahu apa yang ku kirim? Bolu meranti. Satpam aku pun banyak kali yang ku kirimin bolu meranti. Ku bilang kayak gitu kan. Siapapun yang bilang Kak Gita, aku suka kali makanan. Dan memang setelah ku tanya, siapa sih laki-lakinya? Aku bilang kayak gitu kan. Kakak tebak, nggak usah tebak-tebak. Kau langsung kasih tahu aja orangnya siapa. Si ini Kak. Aduh, aku langsung kayak, Kenal? aduh, kenal. Aku kenal sama dia. Dan karena ingat pernah ngasih berderma makanan itu sama Pernah kirim? memang pernah aku kirim karena dia bilang, kalian baca aja lah DM-nya. Ika, aku tuh pengen banget ke Medan Kak, pengen nyobain makanan-makanan Medan. Oh kok pengen? Nanti kalau aku ke Medan lagi aku kirimin ya. Bener, aku ke Medan lagi. Oh iya, aku inget, aku ada janji kan utang Bahkan aku kalau ngomong, aku mau beliin, mau ngoleh-ngolehin Cia misalnya kerang. Aku catat sekarang di notes aku. Ada Cia kerang, molan durian itu ada. Jadi aku ingat ketika aku pulang ke Medan, aku beli sebanyak yang aku udah janjikan ke orang-orang ini. Oke. Gitu. Nah, dia bilang pengen itu bolu meranti. Ya udah aku belikan. Dia Boy. merasa spesial padahal kamu beli bolu meranti 2 truk kan untuk Iya, kamu bagi. dua kargo pesawat Iya. aku belikan ya kan. Jadi kayak ku kirim, terus pas aku masak, Kak Gita itu apa Kak? Ini namanya mie goma, ini makanan khas Medan ya Kak? Iya, makanan khas Medan. Pengen deh Kak kapan-kapan. Iya, ini aku masakin untuk kawan-kawanku. Nanti ya kalau misalnya aku masak lagi aku kirimin. Dia juga nih. Dia juga. Berarti kan Kirim dia lah. yang memulai sebenarnya kok Iya. jadi kamu yang ngedeketin. Bahkan sampai dia bilang kayak gini, oh iya nanti aku kirim apalah. Aku bilang kayak, ini ya Kak aku ambil. Kupikir dia ngambil ke apartemen aku. Jadi aku bilang, kupikir kau ada di apartemen aku nih, kok bisa-bisanya kau ke apartemen aku. Kan aku belum ngasih tahu kau apartemenku di mana. Ya kalau gitu kasih tahu aja lah Kak. Yang kayak gitu kayak, aduh. Sebenarnya dia yang memancing. Ya terserah kalian Dia lihat dia kalau dari bagaimana ya.
Tapi yang jelas pada saat aku chat-chat sama dia itu tahun 2020 dan I was in a relationship with my current boyfriend ya, sama Sitmang. Permasalahannya aku kalau udah punya pacar, aku nggak menggatal. Kecuali kalau aku single, semua aku geragasin kalau aku suka. Itu aja gitu. Contohnya aku kalau udah punya pacar, aku udah kacamata kuda, aku nggak akan menggatal. Dan aku ingat Sitang itu baca chat-chat aku, terus dia bilang gini, ini dari mana nih anak? Kata kayak gitu kan. Coba tanya dia dari mana, gitu-gitu kan. Kayak, oh ya, pokoknya dia ngerti deh, si Tang ini ngerti gitu kan. Ya udah, ajak aja ketemu, kata si Tang gitu. Ajak aja, tapi sama aku ya, kata si Tang. Aku bilang, kan dia ngajak ketemu. Ya udah yuk ngobrol lah sama pacarku juga gitu kan. Iya lah Kak, kapan-kapan. Kayak, men, aku nggak pernah loh. Demi Tuhan ini adalah pertama kalinya ada laki-laki yang bilang ke orang-orang kalau aku ngedeketin dia. Dan menurut aku itu memalukan buat aku. Karena aku nggak pernah, I never did that. Iya, ngerti. Dan aku nggak pernah suka sama cowok yang lebih muda dulunya. Nggak pernah, Molan kan tahu. Kenapa ada senyum? Kenapa tonnya langsung kayak gitu? Yang dijadikan pacar kan maksudnya. Iya, yang dijadikan pacar. Yang dijadiin Oh, ini Sally. Iya. Ellie, Yang dijadikan sebuah relation. Yes, gitu. Enggak, kira-kira apa motif dia? Apa motif dia? Ngerti nggak? Tiba-tiba ngomongin itu. Kurasa. Sama aja kayak Nah, gua. itu. Karena kamu lagi naik daun. Enggak, ini dia ceritanya katanya 2-3 tahun yang lalu kok. Ke perempuan ini, ke temanku ini. Oh ya? Berarti 2-3 tahun yang lalu, lu emang udah se-famous itu. Iya, membanggakan. Lah aku mah udah famous mah lama banget. Bukan famous. Dia dari zaman Vine juga udah famous. Enggak lah, tapi enggak kayak gitu 2-3 tahun yang lalu dia lagi ngedeketin cewek ini. Dia mau bilang, "Iya, aku mah keren, temen kau aja pernah deketin aku." Gitu kali ya. Ya memang kayak gitu orang-orangnya. Harus kayak gitu. Kau harus ngejual kau pernah deketin sama siapapun. Iya, biar kayak gue Keren. Oh iya. Atau mungkin pernah cerita. Ya sebenarnya kalau memang pernah nggak apa-apa. Masalahnya kan adalah ternyata nggak pernah. Nggak pernah, aku nggak punya intensi apapun sama kau, bro. Nggak pernah aku suka sama kau, bro. Just because ya, aku ngasih makanan sama kau. Aduh, masa aku suka juga sama Oki Rengga, sama Lolo, sama Masa Gita Pak suka Danu. sama aku? Aku sering banget. Hari ini, kemarin, Paman datang. Paman datang, bawa arem. bawa apa? Pamanmu bawa apa? Arem. Arem. Oh. Pecut tadi katanya. Enggak, ya kan, enggak enak deh. Terus setelah tahu cerita itu lu konfront nggak? Nggak aku konfront. Kok lu ngomong gitu sih lu? Nggak penting buat aku, ngapain? Lagian dia katanya udah beristri sekarang. Oh. Jadi kayak, ya udah cuman kayak sekedar males aja. unfollow, tapi habis itu unfollow dia. Gue jadi laki-laki aja bingung kenapa gue harus ngomong gitu ya kalau jadi dia. Itulah aku butuh inimu deh. Maksudnya pemikiran seorang laki-laki atas apa yang udah dia lakukan ke aku. Kira-kira Tapi kenapa? tadi alasan yang benar sih, mungkin yang masuk akal. Mungkin dia pengen show off aja. Iya. Gitu. Gua nih- Bragging. Iya. Dia aja suka dia sama mungkin gua. gini, Iya. mungkin dia cerita itu ya nggak ada maksud apa-apa, cuman pengen deketin si cewek itu. Lalu si ceweknya cerita lagi, dia nggak kepikiran kalau si cewek itu bakalan cerita lagi ke Oh, ke aku ya. Iya, memang. bakalan menyampaikan lagi ke kamu, dia nggak kepikiran. Yes. Dia nggak, berarti dia nggak gimana ya? Kalau orang keren mah udah keren aja loh. Nggak usah ceritain siapa yang nggak pernah perlu deketin. validasi, nggak tahu apa ya kan? Iya kan? Berarti dia nggak, menurut lu dia keren nggak orangnya? Maksud dia Ya Oke kalau nggak? tadi aku lihat sih ya bukan yang jelek sih, emang oke. Nah. Kalau dari foto ya, Oh, aku iya, kata nggak apa-apa. kan gue nggak kenal secara Iya. Iya, Menurut iya. lu itu Pribadi. Keren. menurut lu keren nggak? Oke nggak gitu? Oke, boleh gitu. Tapi dia nggak sebenarnya di dalam dia nggak ngerasa seoke itu berarti. Ngerti nggak sih? Kalau dia Self esteemnya rendah. Oh. iya nggak sih harus ada kayak validasi, Validasi dari orang-orang kalau dia keren dengan gitu cara ya. berbohong lagi. Iya. Apalagi Tapi bener. aku nggak tahu ya. Apalagi Antara bener dia berbohong atau dia memang salah mengartikan. Kadang kan ada orang yang kayak salah mengartikan, dia Iya, pikir iya, itu iya. adalah respon positif. Ketika kayak dia misalnya mau ngedeketin Gita. Tapi untuk apa dia ngomong-ngomong kayak gitu? Aku kan nggak perlu ngasih Iya, tahu iya, siapa yang nge-DM aku, ngajak aku makan, tapi gitu aku bilang, iya sama pacarku ya, mundur. Karena aku nggak pernah harus ngomong Iya. ke siapapun. Berarti dia nggak punya sebuah konsep berkelakuan baik kayak lu ngasih makan orang mau. Dia tuh nggak ada kayak iya, gitu. Beda aja. Iya kan? Tapi memang masalah ngasih makan ini menurut aku Gita emang kelewat baik sih.
untuk ngasih makan ya, maksudnya bukan kelewat baikannya. Aku tuh kayak aku selalu membanggakan ke orang-orang soal Gita yang selalu bagi-bagi makanan. Kalau Gita tuh- serius? Iya, karena kayak Gita tuh bener-bener murah hati banget di part berbagi makanan. Nah, kalau karena aku sama-sama cewek ya, mungkin aku nggak akan mensalahartikan itu sebagai bentuk perhatian ya kayak Soalnya sesimpel gini, woi, kata mama aku, kalau kau membagikan makanan terus kau menghilangkan rasa laparnya, itu jadi pahala buat aku. Jadi aku kamu nyari diajarin, pahalanya dari gila, orang tuanya Gita ngajarin Gita katanya baik kayak gitu. banget. Kalau kau menghilangkan lapar seseorang, nanti pahalanya dia, kebaikan dia juga kena ke kau deh. Katanya kayak gitu. Belum lagi yang dia berdoa, ya Allah, si Gita ngirimin aku makanan pada aku lapar banget. Itu jelas-jelas masuk ke aku kan, gitu. Makanya aku bilang kalau aku selalu membanggakan hal ini. Aku selalu bilang kayak aku tuh punya teman-teman aku adalah ya walaupun aku nggak sebut nama orangnya, tapi dia tuh kayak seneng banget bagi-bagi makanan. Dia tuh seneng banget masak. Terus dia kehappian dia adalah dia masak, terus kita makan makanan yang dia masak, dia tuh happy. Pokoknya dia tuh dong. aku bingung karena aku bukan tipe orang yang suka traveling and then repot bawain makanan kayak itu bukan tipe aku karena udah mah aku tuh kecil bawa barang banyak banget tuh susah gitu ya buat aku. Jadi ketika bahkan kadang-kadang koperku kan kosong hanya untuk beli oleh-oleh kan. Nah, sementara kita ini orang yang beda banget buat aku. Jadi kalau ada orang yang boleh nitip oleh-oleh sama aku itu tuh orangnya cuma Gita, sampai aku tungguin tuh aku teleponin orang walaupun lama banget. gak diangkat-angkat. Gue tungguin di depan tokonya Ya Allah. harus gue beli. Padahal Itu cuma tuh- cookies ya, Ci. Iya, itu cuma Gita doang. Gak ada orang lain. Kalau orang lain mah kayak bodo amat lo mau nitip makan sama gue gak peduli. Ini cuma khusus Gita Gita Baby ya, ya yang gue Allah. tungguin lo mau nitip Thank you ya, apapun. Ci, ya. Gue tungguin depan tokonya. Gue juga selalu membanggakan dia di orang-orang. Diam. Gue bilang, Ya usah diem. Yang ini apa? Ini apa? Masih mau lantam. enggak, gue bilang dia tuh konsepnya gue suka banget gitu. Dia tuh kalau di negara sendiri tuh dipandang sebagai upik abu gitu, ngerti nggak lo? Siapa? Dia. Oh ya? Iya, tapi kalau dipandang oleh laki-laki luar tuh dia ratu gitu, queen. Apa sih kok upik abu sih? Loh, tapi sebenarnya dia spin the fact, Ci. Iya. Kalau orang-orang bentukan kayak aku, aduh di negaraku, aduh cuma si Gana Ngaji yang mau sama aku, cuma Gana Ngaji, pacarku yang sekarang yang mau sama aku. Res. Tapi kalau di kota Itu ada target marketnya. iya. Niche market. Kau jangan lihat aku di Los Angeles. Kau mati ngeliat aku. Kau nggak akan bisa ngeliat ubun-ubunku. Kau nggak bisa ngeliat. Mana Gita? Mana? Kalau tahu cerita Gita di Bahkan aku yang cerita ya. ya kamu kalau aku aja dengar ceritanya kayak Wow, gini. Jadi beruntunglah laki-laki yang nanti berjodoh dengan Gita, karena Tapi nggak di negara sendiri. Sedih banget ya. enggak justru yang kamu barang impor ya. jadi beruntunglah orang yang bisa bersama dan berjodoh sama Gita. Karena saingan orang luar, men. Iya. Bukan orang sini lagi. Ya elah, bukan main lokal. Kayak ini kayak kayu-kayu jati. Mahal. Weh, mahal. Oh iya. Oh iya, Jadi iya, kalau iya, keluar iya. mah. Mahal dan dikirim keluar. Oh iya benar. Jati harganya mahal banget sekarang. Iya, iya. Rumah orang udah nggak dibikin dari kayu jati lagi saking mahalnya. Iya betul sih. Iya. Itu adalah sebuah pujian. Makanya aku kaget kan kayak aku deketin dia. Nah, Gitu. Itulah hal jelek yang pernah aku dengar tentang diriku dan itu baru kejadian beberapa bulan yang lalu. Itu. Tapi itu nggak hal jelek lah, dia salah. Jelek lah, Ci. Salah tangkep. Oh, Masa aku enggak, tapi namanya didengarnya udah nggak Jadinya baik nggak kan. enak. najis banget aku. Kayak Gita deket-deketin cowok gitu ya. Bukan itu juga kayak Gita ngirim-ngirim makanan adalah form Gita menyukai orang. Enggak loh, aku nggak kayak gitu. Emang itu coy. Itu emang pabrikannya Gita dibentuk seperti Kayak itu. gitu. Bro, tolonglah bro. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu kali. Aduh, capek kali. Udahlah, you do you, me do me. Gak pernah aku kepengen deket sama kau. Ini ngelihat kau telanjang juga aku gak pernah terbersit di kepalaku. Udah, gitu aja. Oke. Bener. Bener, ah. Ya. Karena aku tahu lah. Kan teman-temannya dia teman-teman aku juga. Aku tahu. Sebenarnya aku nggak pernah tertarik sama cowok bandel yang koar-koar. Nah. Nih aku nggak pernah. Tapi kalau kau diam aja, aku nggak pernah tahu tentang kau. Itu yang ku kejar biasanya. Tahu kau? Sampai kemanapun kau kejar.
Kalau Amolan misterius gak? Misterius dia, misterius. Untung dia bapakku. Jadi untung dia bapakku. Untung aku udah tahu. Misterius dia tuh. Tuh aja dia nganggap aku mama, aku nganggap dia bapak. Untung gua kecil, Kak. Untung kok Indonesian ya. Indonesia. Beruntung kamu berkeluarga negara di Indonesia, bro. Kalau enggak gua dikirimin makanan terus, Kak. Ih, mau makan apa, Ma? Aku tidak bisa masak itu, gituin. Belajar aku cara bikin arem-arem, anjir. Ngerti aku. Arem sampai merem. Beras apa? Sampai merem ya. Kalau aku itu, kalau kalian ada nggak, woi pengalaman? Pasti ada lah, gila aja nggak pernah seumur hidup Lanjut kita. ya. Mau lanjut apa mau udah? Lanjut lah, enak lanjut. aja. Enak aja. Udah 15 menit. Udah Nggak mau. Lanjut, enak aja. Masa cuma aku, apa ini episode It's All About Me? Najis. Kita sih maunya udah. Jangan. Saya kalau aku tuh oke, aku dulu ya. Heeh. Aku ini cukup Yang orang lain bicarakan Iya, tentang kamu dan kamu denger. Yang kamu dengar ya? Aku denger dan aku lihat kayak aku tuh dan aku beberapa kali denger ini terus ini cukup mengganggu aku ya. Dan tapi aku bingung cara Nge-counternya kayak gimana? iya, jadi sering banget misalnya orang tuh bilang nanya biasanya kayak emang cewek tuh orangnya kayak gimana sih? Pasti wajar ya kayak itu tuh hal yang wajar biasa. Untuk ditanyakan. Iya, mostly sih aku tahu orang selalu bilang aku orang yang cukup alhamdulillah nggak ada yang ini, cuman selalu ada cumannya. Cuman dia tuh kalau ngomong dicentil-centilin gitu kayak gue tuh, aku tuh selalu bingung kayak, dan ini tuh hal yang udah sering aku denger even dari waktu aku tuh kayak masih ABG gitu ya. Jadi kayak lumayan mengganggu. Jadi kadang itu kayak aku kayak lo ngomong jadi kayak suka berasa kayak pengen Iya. dilakiin gitu. Kayak gimana? Centilin gimana? Ya aku juga nggak tahu ya, ngomong kayak gini aja, ngomong kayak biasa, suka diimut-imutin bukan dicentil-centilin, suka Digituin kata orang. Berarti mereka nggak kenal kau, tiap hari ketemu, sering ketemu gitu Lihat kali, konten Ci? dulu doang kali, Iya, joget-joget atau kayak apa, aku review. Yang ngomong itu siapa pertama kali? Oh iya benar. Oh iya, ya nggak apa-apa, selentingan aja, maksudnya teman-teman pasti. Jadi gini nih, aku mau Iya. mengkoreksi ya, sorry nih. Jadi aku kayak itu lumayan cukup ngeganggu aku karena kayak Dia ngomong langsung ke kau. enggak, ya aku lihat kayak oh dia lagi ngomongin gue gitu misalnya. Gimana? Enggak, kayak aku baca kayak misalnya kayak ada orang baru ngomong terus kayak orang Lihat yang nih, kenal lu aku. lihat, lu Iya, lihat. aku lihat. Tapi nggak usah disebutin, pokoknya aku lihat oh ya itu ngomongin aku gitu. Hah? Gimana? Nggak ngerti. Tapi kau kenal secara pribadi? Ya nggak deket-deket banget sih. Tapi kau kenal? Kenal. Lihat. Anjir. Iya lihat. Lagi lewat nggak sengaja. Iya kayak lihat chat gitu kayak misalnya. Oh, chat. Iya. Chat di orang. Iya chat di orang, tapi ada kayak masuk set gitu kayak oh terus Anjir, kegopla ya. Iya. Busted. Yang megang handphone nggak ada lo. enggak. Oh. Bes, kataku Tapi tolol. ini bukan pertama kali. Jadi aku kayak oh ya udah oke. Cuman aku tuh kadang suka bingung karena aku tuh sebenarnya aku nggak merasa aku kalau ngomong diimut-imutin. Kayak somehow produksi suara aku tuh juga bukan produksi suara yang kayak terus aku juga bukan tipe cewek-cewek keren yang kalau ngomong kayak cewek-cewek Masa? mas Emang iya? ini gitu Gengsi kayak dong, iya maksudnya aku gengsi. bukan tipe-tipe Apa tadi kok? Gengsi dong, gengsi. Jadi Gitu. banget Jadi, gengsi. tapi- Gengsi katanya. Iya, terus mungkin kalau zaman ABG SMP mungkin kayak kelihatannya kayak so imut gitu ya jadinya di depan. Nah, kalau Mungkin kalau seumuran zaman 15, dulu ya, zaman dulu mungkin jadinya aku kesannya kayak pick me gitu ya, kayak ke cowok. Jadi misalnya cewek lain jadi kurang suka sama aku karena kalau ngomong aku kesannya kayak diimut-imutin padahal aku cara ngomongnya emang kayak gini. Ini teman apa dulu nih? Teman apa Ya nih? banyak. Ini tuh kayak simple aja. Sebenarnya dari lumayan banyak. Tapi ini dari dulu. Gue nggak tahu dari ya. Dulu cukup Maksud gue pertama ketemu Cia di tracks aja gue. Malah pikiran gue udah, oh cewek ini cheerful, bukan ya. Nah, imut-imut. jadi atau ada gimana-gimana. orang yang bahkan waktu aku kayak jadi host di TV Heeh. pun ada komen yang masuk kayak hostnya so imut gitu kayak misalnya kayak iri aja sih itu, Ci. cara ngomong cara berbicara mungkin aku tuh somehow karena ada yang menyalahartikan cheerful itu ngelihatnya sebagai
so imut gitu. Oh, ya kan Atau berarti memang otaknya aku- aja ya, atau kan. memang aku kan memang segede kutu gitu. Jadi terus cara ngomong aku kayak gitu jadinya dibilangnya so imut. Tapi itu emang kalau excited kan kadang kayak jadi so imut. Emang iya, Jadinya karena kan aku juga kadang kayak cewek- gitu. Cewek kan emang semua so imut kan kayak Aku juga kadang-kadang kayak gitu. Emang iya. Demi Allah aku kalau sama pacar aku gitu. Emang iya. Tapi memang itu hanya keluar di rumahku doang, Ci. Gitu. Enggak lah ya. Ya, aku nggak kayak gitu. Enggak, nada dia emang pitch-nya tinggi. Iya, iya, iya. Iya, tapi bukan nggak ada nada, bukan centil gimana sih ya? Iya. Ada kok orang yang sok imut, yang aku kenal, kau kenal, kau juga kenal orangnya. Siapa? Nanti aja Iya, lah. iya, oke siap. Ya, tapi ya kayak gitu Nanti itu dipotongnya. Iya. Oh. Ya kan, setuju kan kalian? Hah, makanya kalian. Ada kan memang cewek-cewek yang menurut aku tuh nggak ngerasa kayak gue nggak seso imut itu, nggak yang ih gitu, aku tuh nggak kayak gitu. Emang beliau kayak gitu. ya tapi kan ya nggak apa-apa, itu kan pilihan dia dan aku nggak ngata-ngatain dia so imut juga. Nah tapi kebetulan ada orang-orang yang ngerasa Tapi aku aneh ketika berperilaku. itu dilakukan, dikatakan dengan orang yang tidak bersinggungan langsung samamu dan tidak kau rugikan, ngerti nggak kok? Itu kan random people aja bilang, nih orang yang nonton acara kau terus bilang, ih dia so imut. Kau punya masalah apa, sister? Kau punya masalah apa, ya nggak sih? Iya itu dia. Yang ngechat ke orang yang megang handphone itu lu kenal? Dua-dua orang itu tahu? Kenal. Idi, Kayak busuk tapi aku hati. susah kayak aku susah sih ngejelasinnya, tapi udah itu udah terlewati. Cuman aku kayak Tahun berapa tuh? oke. Baru-baru inilah, tahun kemarin lah. Ih, busuk hati. Tapi mereka nggak nggak ada jahat. obatnya. Mereka nggak jahat, mereka juga nggak ngata-ngatain aku, kan cuma nanya Cia orangnya kayak gimana. Ya dia tuh baik sih, kayak seru, cuman orangnya kalau ngomong suka diimut-imutin gitu kayak gue kayak bingung kayak Kau masih mengkategorikan orang kayak gitu baik, Cia Wardana. Oh my God, girl, Ya, iya kayak apa-apa juga, ya udahlah. Kalau kau baik, kau tidak perlu menggunakan tapi. Oh, iya. Udah Cia Wardana Ya, itu itu baik, aku mah orangnya bilang, ini ya. tapi ini diimut-imutin, kok anjing. Ya, tapi itu mengganggu aku. Aku Maksud suka. aku nggak bilang, maksudnya dia kan bukan yang jahat kayak mau ngejahatin aku gimana, cuman Nunggu waktunya aja dia jahat sama kau tuh. ya nggak tahu, semoga enggak ya. Ih, Semoga enggak. Cuman maksudnya itu mengganggu aku karena mungkin dia nggak bermaksud, tapi sebenarnya karena itu panjang, karena aku pernah mungkin sebelumnya itu udah mengganggu aku. Jadi ketika aku baca itu aku kayak kau mempertanyakan dirimu kan jadinya? iya. Itu dia, itu jahat, Cia. Ngapain kau mempertanyakan dirimu? Emang aku so imut? Enggak, you just being you. Ngapain kan kau jadi kayak, emang aku salah ya kayak gini? Ih, mah orang jahat lah yang bikin orang lain jadi berpikir mempertanyakan dirinya sendiri. Ih, Iya. Jadi ada kayak gimana ya? Gue jadi kayak kalau ngomong misalnya lagi lagi kayak happy terus dia tuh kayak manner. gitu. Jadi kayak iya, padahal takutnya kayak oh ini kali dia nggak nyaman kali ya kalau gue tuh terlalu bahagia atau terlalu itu. cheerful gitu. Tapi ya udahlah ya, kan ada orang-orang yang suka juga ya, berarti dia bukan orang yang harus sering-sering ketemu sama kamu sih. Iya kayak ya udah nggak apa-apa. Ya kan aku nggak harus di akhirnya di aku kayak ya udah, gue kan nggak harus maksain orang untuk suka sama aku. Betul, Toh dia betul, juga bukan betul. nggak suka sama aku, dia cuman mungkin nggak suka part aku yang so imut, ya udah. And then gue nggak usah ngobrol banyak sama dia. Udah Betul. selesai, biar aku nggak mengganggu pemandangan dia. Betul, bagus. Iya. Lah kalau kayak sabar. Jangan lihat udah gitu aja. Ya tapi begitu bener, jangan langsung ngerasa lu yang ini tadi. Iya. Karena itu udah mengganggu dari Ada apa lama. dengan aku? Kalau zaman dulu kan mungkin kayak misalnya dia suka cowok, terus cowoknya menganggap gue imut, gue dibilang so imut. Ngerti nggak sih kalau iya, zaman iya, ini? iya. Tapi kayak Kalau itu merugikan ya. iya, jadinya aku kayak jadi mulai jaga diri gitu supaya nggak terlihat so imut gitu. Tapi aku emang imut kan. Di Iya, umur setua imut. ini. Setua ini. Imut. Nah, aku bisa bilang dia imut dan itu tidak mengganggu sama aku karena memang ya aku tidak terganggu sama dia, nggak terancam oleh dia. Masalahnya orang yang ngomong kayak gitu ke kau itu karena dia terancam sama kau, keberadaanmu, Ci. Iya. Iya, dia terancam sama keberadaanmu. Iya. Apaan so imut menjadi? Emang kenapa? Kalaupun orang imut emang kenapa? Ruginya sama kau apa? Ya, oh ya mungkin karena aku ngerasa terganggu karena aku nggak pernah, kan di sekeliling aku banyak orang imut ya, termasuk mamanya Keiko kan juga kayak so Iya, imut iya, gitu kan. iya. Malah aku ngeliatnya dia kayak lucu, Gemes. kan. Gemes. Gemes. Jadi kayak aku nggak pernah terganggu sama
hal itu, tapi ternyata orang lain, walaupun aku nggak berni, aku bahkan nggak kayak mamanya Keiko yang kayak gitu kan, dia kayak nanti gitu kan mama. Kayak Sumpah, Usagi mamanya ya? Keiko tuh lucu banget. Kayak Usagi. Iya, kayak iya, Iya. lucu banget. Lagi. Oh. Sailor Moon. Aduh mama gak bisa kalau naik kayak gitu. Cie itu kotor. Coba pegangin gitu? ini. Iya. Dia selucu itu. Dia waktu itu bersihin lampu ini. Iya. Dia bersihin lampu ini kayak. Tapi dia tuh gitu, tapi tuh nggak jahat sama aku juga. Jadi kayak ya nggak apa-apa kalau seimut kan lucu. Iya memang, itu semua kan udah gue bilang tentang mindset orang sama Iya. kau aja. Minimal iri tuh orang. Iri, udah, Iya, iri udah. terancam atau pengen kayak kau juga gitu, tapi nggak Tapi bisa. nggak bisa. Iya. Ah. Iyalah. Iya, itu yang bener. nonton kau bilang so imut. Bener. Kau pengen kan ada di dalam TV, mampus kau nggak bisa. Di setiap geng harus ada yang begini satu nih. Iyalah enak aja kau terganggu kau sama kawanku. Kayak- Aku terganggu sama kau. Iya, aku kalau misalnya nggak ada Gita, mental aku udah kayak drop. Iya, Karena anjir. ada Gita karena ada Gita di hidupku, aku jadi kayak lagi Nggak boleh, nggak boleh. tarik. Kalau orang ngedropin Iya, kau, iya, gitu. tanam dia. Harus lebih drop dari kau. Tanam dia. Berkat kita, lu bisa ngehemat berapa juta kan ke Iya, skater. Teater yang biasanya seminggu sekali, sekarang 2 minggu sekali cukup lah, soalnya seminggu sekali ada Gita penggantinya. Ada sesi terapi nih. Iya, ada sesi terapi, bener. Nah, Oke. ini nih Eyang. Kalau Eyang ada nggak? Kau jangan bersih-bersihkan orang-orang sekitarmu ya. Enggak, gua nih gua cerita ya. Ini Oke. bener kejadian. Gua disebut sombong dan besar kepala. Itu adalah hal yang gak akan mungkin ada di hidupmu, Yolanda Hidayat. Ya Allah, sombong dan besar kepala. Inilah yang Kalau- aku kulitin. Iya kan? Kalau keras kepala oke lah mungkin. Iya, ada. kalau keras kepala aku duluan lah yang ngomong. Iya. Ih, gitu. Nanti dulu Amolan, gila, ini bukan karena aku Sombong, temen iya. Amolan dan udah lama kenal sama Amolan ya, tapi Orang-orang yang dia udah sombongin. orang-orang yang udah lebih lama kenal sama dia pun aku tahu nggak pernah keluar dari mulut orang-orang itu. Dua hal itu. Jadi gini ceritanya gini. Dan ini merubah akhirnya cara bertutur gua di sebuah meeting. Lu tahu dong cara meeting gua. Ah, inilah asal Oh, muasalnya. jadi asalnya tuh karena ini. Nih. Oke. Jadi ada sebuah tempat, udah gue kerja di sebuah tempat gitu ya, gue nggak mau nyebutin tahunnya lah. Ya udah berarti Oke. Nah, terus waktu itu kerjaan gue tuh, kayak gue tahu orangnya yang bilang sombong siapa. gue nggak akan tahu. Oke. Pokoknya Berarti waktu jadi itu apa-apa gue hidupnya. kerja jadi produksi sama siaran pagi tuh. Oke. Terus ada meeting, meeting ngomongin satu topik lah ya. Terus di meeting itu kalau gue konsepnya gini, kita ribut di meeting, tapi gue akan nanti akan mengikuti hasilnya kalau emang Tidak sesuai sama apa yang kau bilang di situ. maksudnya kalau emang semuanya mengiyakan dan merasional, gue sih akan terima hasil. Walaupun itu tidak sesuai sama pilihanmu di awal ya, tapi Iya. kalau udah mufakat ya udah kau Iya. ikut. Oke. Apa namanya, kasih alasannya gitu. Meeting tuh sampai lawan bicara gue tuh gebrak meja. Kok serius? Iya, Wow. gue Ini meeting kreatif nih. meeting kreatif dan Oke. meeting yang lain-lain gitu. Oke. Terus, aduh pendapat. Well, gue waktu itu nggak ada konsep yang maaf nih, nggak ada tuh. Iya, belum ada. Oh, inilah yang merubahmu. Lu tinggi ayo gue tinggi lagi gitu. Gue dulu gitu Kak. Wah, rame dah pokoknya. Ih pengen deh ketemu versimu yang ini. Enggak, udah lewat itu. Udah lewat. Yang lain pada takut meeting kayak gitu, gue langsung ngomong tuh ke yang lain. Kenapa pada nunduk? Gue bilang, meeting tuh kayak begini. Gue bilang, semua harus keluar. Di meja meeting semua harus keluar, dikeluarin. Gue gitu Kak, gue gituin. Waktu itu masih muda Amolan. Iya mungkin ya. Berapi-api. Yang lain udah pada gini aja ngelihat si orang ini mukul Meja. Justru gue yang bilang ke teman-teman gue, Gak apa-apa ya. nggak apa-apa ini namanya meeting tuh kayak begini. Terus yang lain pada bingung gitu, kok bisa begini sih meeting. Pokoknya abis itu besokannya ada anak baru ngomong di ruangan gua, kemarin kita dipanggil katanya. Oh ya. Terus Setelah meeting dan gak ada Amolan. dua orang ini dipanggil.
apa namanya, dikasih tahu, lu jangan ngikutin apa yang dia omongin Molan ya. Terus, nah pertanyaan juga sama kalian, si Molan kok begitu ya di meeting katanya. Kalau biasa ngobrol biasa nggak pernah kayak gitu, nggak keluar berapi-api katanya. Ya namanya juga orang besar kepala lah katanya, kata si orang ini. Programnya juga lagi naik, ya jadi maklum lah kalau dia sombong gitu di meeting. Nah, terus gue ketawa, maaf nih gue bilang, gue begitu di ruang meeting doang, gue bilang gitu ke anak baru ini. Tapi terserah lu dah mau denger yang mana. Gue nggak akan begini kalau ngobrol begitu. Semenjak itu, makanya kalau meeting, gue akan mulai. Apa jadi kepangan ini dengerinnya? Karena ini aku nggak suka nih sama orang-orang yang kayak Cia. Jadinya kamu menganggap ada yang salah sama dirimu akibat omongan orang, ngerti nggak? Kau merubah dirimu padahal ini aku sama Amolan jadi sama kayak kalian ya. Kayak kita tuh mikirin banget Pendapat orang. Oh gitu. iya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya gue Iya mungkin tahu caranya. Oh, meeting tuh, lalu supaya nggak ofensif di orang lain gitu tapi ya. pesen lu nyampe ya udah. Jadi gue nggak akan keras lawan keras. Akhirnya kan setiap meeting lu tahu sendiri kalau gue memulainya dengan maaf nih, gue bilang. Walaupun tetap tegang sih di situ. Sejujurnya Maaf nih, mampus. tapi kan tetap keras kepala. Tapi kan kayak kita mampus kau. Kau lunak kan kepala si Molan itu. Kita gini-gini aja. Karena dia walaupun dengan kata maaf dia tetap Dengan Dan balik lagi ke square one. Iya, tapi menurut gue aku lah makan gorengan sama martabak biasanya di depannya. Tuh dulu. itu kalau meeting, tapi kalau nentuin jadwal beda lagi. Kepala saya mau pecah ngomong nentuin jadwal sama Amolan. Ntar dulu, Amolan. Setelah itu, apakah kau ngekonfront si Orangnya. itu? Bilang, kok bisa sih ngomong kedua anak baru itu kalau aku keras kepala dan Iya. besar kepala dan sombong? Enggak. Sebulan kemudian gue cabut. Oh, inilah alasannya dulu. Cabut gue. Terus gue ditahan-tahan. Nggak mau gue. Ini surat. Eat that shit. Cabut gue. Miss, Sampai GM-nya denger. Oh ya? Nelfon gue. Molan kenapa? Tanya. Katanya Soalnya aku sombong dan besar kepala. Soalnya aku sombong dan besar kepala, aku sekalian sombong saja dan besar kepala. Katanya udah nyerahin surat ya? Udah bu. Gue bilang gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa, mau coba aja di TV. Gue bilang. Tapi dia tahu. Molan, coba dipikir dulu. Namanya juga meeting kan. Lu tahu dia langsung gitu. Tahu, denger dia. Namanya juga diskusi, meeting, udah sabar. Lah, ibu jangan ngomong ke saya, ngomong ke satu lagi. Orang dia yang gebrak, terus dia yang ngomongin saya sombong dan besar kepala. Cabut gue cabut. Dia cabut juga. Enggak. Gue ditahan sama dia. Oh ya? Dia minta Berapa tahun kemudian gue ditelepon lagi Sama dia? sama dia. Minta bergabung? Balik lagi. Oh. Terus gue bilang, lah kan udah ada itu, lebih oke. Enggak nih butuh gini gitu. Jadi ada orang yang berani-beraninya ngomong kok sombong dan besar kepala. Aku baru sekali denger ada Amolan dibilang sombong, ya ampun. Ih, nggak mungkin. Kalau orang ngomong aku sombong dan besar kepala masih mungkin, Iya. karena memang aku jahat ya. Tapi kalau dia jangan ada yang percaya. Iya. Jangan Aku dibilang sombong juga masih masuk sih kadang daripada dia. pada Amolan. Iya. soalnya. Kayak- Karena kalau kau kan rabun. Jadi kok kadang-kadang kalau ditegur kayak kan jadi Iya, bener, orang bener, bisa kayak- berpikir kalau ini. Kayak wajar aku. Wajar. Kalau aku resting bitch face aku kental. Jadi kalau misalnya orang ketemu pas aku lagi bengong dikira memang sombongnya mukanya gitu. Kalau Amolan mungkin yang nggak semua orang mungkin. disapa, bahkan orang nggak kenal dia aja, aku Molan, halo, gitu kayak. Gitu. Mang, ini ya Mang gitu. Mang. Semua orang panggil Mang. Gitu. Jadi ya begitulah. Ini adalah bentuk bahwa nggak peduli siapapun kau dan image apa yang selama ini orang tahu, tetap aja akan ada orang-orang lain yang berkata yang tidak sesuai dengan fakta, dan jangan lakukan itu karena mau sepintar-pintarnya kita ngebungkus bangke tetap akan kecium. Sepintar-pintarnya kau ngomongin aku di belakangku, somehow semesta akan nunjukkan berita itu ke aku dan aku akan mendengarnya. Coba itu aku nunggu bertahun-tahun sampai akhirnya aku bisa ngedengar itu langsung dari orangnya, ya nggak sih? Iya. Jadi jangan ngomong yang enggak kalau memang bukan itu, jangan deh. Ya. Iya, Jangan tapi kita dibikin-bikin punya deh. kesamaan yang sama nih. Apa? Kita sama-sama tidak perlu mengkonfront Orangnya. orangnya, ya kan? Iya. Lu enggak kan? Enggak, karena aku menghargai hubungan dia yang sekarang,
Kalau nggak kuhargai, kalau dia masih single, aku akan bilang, kok bisa ya? Aku bilang. Oh. Aku akan foto sama perempuan itu bilang, dia lagi nyeritain ini nih omongan kau, sumpah. Mati loh. Sumpah, aku akan melakukan itu. Sayangnya aku menghargai hubunganmu. Iya ya. Kalau aku ya udahlah, aku so imut kayak mau apa kayak dengan kesoimutan aku ini aku bisa kemana-mana. Bisa nggak kau? Sombong amat. Padahal dia yang sombong dan besar kepala. Gebrak juga nih.